atau kita coba browsing gitu. Kita coba browsing detik misalnya, detik.com ya. Nah, ini udah bisa sih. Udah mulai muncul ya tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel tutorial kita. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara memperluas WiFi kalian gitu. Di sini kita kasih contoh pakai D-Link DIR 612, 612 yang nanti akan kita setting. Misalnya ya di kasus ini kalian ini misalnya di modem utama ya, modem utama atau router utama itu misalnya ada di lantai 2 misalnya ya. Nah, kalian ke lantai 1 misalnya, ke lantai 1 itu kurang bagus misalnya, ke lantai satunya kurang bagus. Nah, kalian bisa pakai access point tambahan gitu. Pertama, jangan kalian pakai mode repeater ya, atau mesh atau apa itu. Biasanya kurang bagus sih untuk jangka panjangnya kurang bagus. Nah, kalian bagusnya kayak gini nih, misalnya ini lantai 2 atau sebaliknya ya, misalnya ini lantai 1 atau ini lantai 2 gitu. Nah, kalian misalnya narik kabel LAN dari modem utama, narik kabel LAN dari modem utama ke akses point tambahan gitu. Itu akan lebih jauh, lebih bagus gitu. Dibanding kalian pakai WiFi gitu, repeater biasanya kan ada Xiaomi atau apa gitu ya. Itu biasanya kurang bagus sih. Walaupun sebenarnya pas kalian setup gitu itu oke, tapi lama kelamaan biasanya kurang bagus. Nah, oke, lanjut. Untuk IP-nya ya, IP-nya kita samain dulu sebenarnya sih. IP ini sama IP ini harus berbeda sih, harus berbeda. Jadi misalnya kalian misalnya 192.168.0.1 atau 1.1 misalnya. Nah, kalian di sini jangan pakai itu lagi, jangan pakai IP 0.1 atau 1.1. Kalian rubah dulu IP yang ini biar gak bentrok gitu. Untuk cara mudahnya sih bisa kalian ini mode router namanya. Mode router lagi gitu untuk cara mudahnya. Oke, langsung ke tutorialnya ya. Langsung ke tutorialnya. Nah, pertama buka web browser ya. Kalian buka web browser gitu ya untuk prepare gitu. Nah, kalau misalnya ada laptop lebih bagus sih, lebih enak. Di sini saya contohkan pakai laptop ya. Yang pertama kalian reset dulu nih si access point-nya. Reset dulu 5-10 detik, ditahan tombol resetnya. Agar settingannya kembali ke settingan defaultnya gitu. Nah, biasanya ada blinking. Nah, kalian reset dulu. Tapi kalau misalnya ternyata masih default untuk router kalian, nah langsung aja sih di skip aja cara ngeresetnya gitu. Kita tunggu sampai dia standby si lampunya gitu. Sambil kita nunggu, kita colokan ini ke, tancapkan kabelan kalian ke LAN. Nah, ini tancapkannya itu ke port LAN, bebas sih port mana aja, jangan sampai ketuker ya. Nah, oke, kita beresin dulu sambil nunggu. Oke, nah udah standby ya. Biasanya untuk si nama wifi-nya biasanya langsung berubah. Nama wifi-nya biasanya langsung berubah. Nah, biasanya langsung D-Link DIR 612 gitu ya. Jadi nama wifi-nya akan berubah ke settingan defaultnya gitu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke D-Link-nya gitu. Kalau
kalian misalnya pakai wifi, konekin aja ke wifi gitu si komputer kalian atau laptop kalian atau handphone kalian yang akan setting gitu si routernya, atau via kabelan gitu. Untuk via kabelan kita langsung tancapkan aja sih si kabelnya. Biar kenapa sih bang via kabelan? Supaya tidak masukkan password gitu kan. Karena kalau misalnya pakai wifi itu kan harus ada passwordnya ya. Nah kalau misalnya kabelan itu langsung, bang gimana kalau misalnya settingnya via wifi, kalian bisa lihat passwordnya di belakang si perangkatnya gitu. Oke, kita connect dulu nih ke kabelnya. Sebentar. Nah perintah cepatnya kayak gini sih, perintah cepatnya ya, untuk masuk ke settingan adapter LAN kalian gitu. Nah, jadi tadi ketik window plus R ya, window plus R. Nah, ketik perintah ini ncpa.cpl. Di oke aja gitu. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, kalian langsung setting di bagian LAN-nya ya. Nah, ini bisa kalian modenya itu dynamic ya. Modenya dynamic. Nah, kita cek dapat IP-nya berapa. Nah, kan kalau misalnya untuk default CDLink itu sendiri, dia punya IP 192.168.0.1 yang ini ya, yang default gateway, bukan yang ini. Jadi kita langsung akses ke ini aja, ke IP 192.168.0.1. Kita akses ke IP itu. Kita akses 192.168.0.1. Nah, biar seragam kita mau ubah dulu nih IP LAN-nya, biar kalau kalian misalnya setting itu tadi gak bentrok IP-nya itu dengan router utama gitu. Kita setting dulu IP LAN-nya, terus jangan dikonekin dulu misalnya dari kabel internetnya. Nah ini untuk passwordnya, password awalnya, passwordnya admin aja misalnya, admin 123 misalnya, admin 123 ini untuk masuk ke si routernya gitu, ke si D-Link nanti. Nama wifi-nya apa, misalnya lantai 2 misalnya ya. Passwordnya 12344321 misalnya ya. Kita setting dulu nih, kita save. Kita tunggu nih hasil settingannya. Oke, ini udah keluar ya. Nah, yang pertama kalian ke setting, pilih network. Nah, di sini local IP-nya kita ganti dulu jadi misalnya 40.1 ya. Ini IP address untuk ini dynamic aja. Nah, misalnya ini ganti 40, NIP-nya 40. Jadi ini tuh IP yang akan dikasih ke perangkat yang nanti akan connect gitu ya. Kita save dulu nih. Jadi kita set IP-nya itu supaya gak bentrok dulu deh gitu. Oke, kita klik OK ya. Kita klik OK, kita tunggu nih sampai settingan tadi selesai gitu. Nah, ingat ya teman-teman, misalnya kabel dari internetnya itu atau dari kabel modem utamanya itu jangan dicolokin dulu. Takutnya IP yang modem utama kalian itu 192.168.0.1 gitu. Jadi ketika misalnya ini dicolokin atau kalian salah nyolok, internet kalian akan down gitu. Jadi gateway-nya itu sama gitu ya. Nah, IP-nya itu kan jadi bentrok.
Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Nah, ini kan masih pakai wifi ya. Masih pakai wifi. Nah, untuk IP saya sih sebenarnya IP yang saya tuh aman sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya di kalian itu IP-nya sama gitu, dikhawatirin jadi bentrok, nanti jadi pusing gitu. Nah, kita masuk ya ke routernya lagi, admin 123 tadi ya. Passwordnya juga admin 123. Ini untuk contoh aja sih, tapi kalian jangan pakai itu ya. Kalian jangan pakai ini gitu. Ini kan tadi, oh sorry. Ini username-nya admin, passwordnya admin 123 gitu ya. Oke, kita masuk ya. Nah, untuk di bagian setting, pilih internet, pilih one ya. Nah, sekarang kita tancapin nih si kabel internetnya atau sumber internetnya ke port 1 ya, jangan ke port LAN. Kalian pilih port 1 gitu. Nah, jangan sampai salah nyolok ya. Nah, biasanya kalau misalnya udah tersambung si lambang bola dunia ini, dia akan nyala gitu. Device not available ya. Berarti ini tadi kita kegoder, kita tancapkan lagi aja gitu. Oke, kita coba refresh. Nah, oke ya. Kita coba refresh. Kita coba cek lagi IP-nya udah berubah atau enggak tadi. Atau kita hapus lagi ya. Oke, kita cek IP-nya dapat 40 titik sekian enggak ya? Kita lihat ya. Nah, 40.1. Di sini juga sih udah lambang internet akses ya. Tapi untuk memperjelas, kita akses lagi aja 40.1. Atau kita buka ini aja nih kalau misalnya masih ngebug ya. New ini private Windows ya atau Ignito. Dan ketik 192.168.40.1, takutnya masih nge-change gitu. 40.1. Ini agak lama. Nama wifi-nya sih udah rubah ya tadi. Udah berubah jadi lantai 2. Ini agak agak lama gitu. Nah, ini udah mulai muncul ke tampilannya. Tadi passwordnya admin. Passwordnya admin 123 itu untuk username-nya, ini untuk passwordnya ya. Kita login. Nah, ini udah connect ya si internetnya. Untuk memperjelas aja sih,
Kalau misalnya kalian mau ganti si wirelessnya di sini, wireless network. Nah, di bagian sini WiFi network SSID, ini nama WiFi-nya kalian bisa ganti lagi sih gitu. Oke, udah ya. Ini pakai kabel udah terkoneksi, kita cabut, coba kita pakai WiFi. Oke ya. Kita cabut, kita pakai WiFi aja gitu. Oke. Udah disconnect ya. Soalnya kan dicabut gitu. Kita pakai WiFi. Nah, kita pakai WiFi. Passwordnya tadi 12344321 ya. Ini untuk tadi password WiFi-nya gitu. Kita tunggu. Nah, udah terkoneksi ya. Udah terkoneksi. Nah, ini kita bisa akses ini lagi. Atau kita coba browsing gitu. Kita coba browsing. Detik misalnya. Detik.com ya. Nah, ini udah bisa sih. Udah mulai muncul ya tampilannya. Oke, berarti kan udah selesai semua ya. Udah selesai semua. Ini juga masih pakai lantai 2 internet akses. Dia udah bisa terkoneksi. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Suka atau dislike kalau kalian tidak suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.